Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayuga Nopiswardani, nomor absen 1 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas materi bab 4 tentang masa Orde Baru. Adanya peristiwa G30 SPKI telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, perekonomian memburuk dan inflasi mencapai 600%. Dengan keadaan tersebut, muncul aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI. Semakin meningkat, gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar. Pada saat pelantikan kabinet tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Namun aksi tersebut dihadang oleh pasukan Cakrawibawa sehingga terjadilah bentrokan antara pasukan Cakrawibawa dan para demonstran Rasman Hakim. Oleh para demonstran, Arif Rasman Hakim dijadikan sebagai pahlawan Ampera. Sebagai akibat dari aksi tersebut, keesokan harinya tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Gayang Malaysia yaitu Presiden Soekarno, KAMI dibubarkan. Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila yang meminta keadaan pemerintah akan meninjau kembali pembubaran KAMI. Menghadapi situasi yang demikian, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan pada tanggal 10 Maret 1966. Pertemuan tersebut dihadiri oleh partai politik seperti PSII, NU, PIPRT, Partai Katolik, Parkindo, Muhammadiyah, PNI, Partindo, IFKI, dan Front Pancasila. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soekarno menyatakan pendapatnya dan menekankan agar partai-partai politik serta berbagai organisasi massa yang hadir pada waktu itu menolak dan mengancam aksi demonstrasi mahasiswa dengan tuntutan Tritura yang pertemuan tersebut berakhir dengan deadlock karena keinginan Presiden Soekarno berseberangan dengan permintaan Front Pancasila, terutama mengenai pembubaran PKI. Pada tanggal 11 Maret 1966, digelar sidang paripurna yang agendanya adalah merumuskan langkah-langkah keluar dari krisis ekonomi, sosial, dan politik. Di tengah-tengah pidatonya, Presiden Soekarno diberitahu oleh Komandan Cakrawibawa Brigjen Sabur bahwa ada konsentrasi pasukan tidak dikenal yang berada di luar istana. Selanjutnya, para prawira tinggi Angkatan Darat yang terdiri dari Majen Basuki Rahmat, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen M. Yusuf juga menyusul ke Bogor. Litjen Soeharto mengizinkan ketiga prawira tinggi tersebut pergi ke Istana Bogor dan pesan untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno bahwa Litjen Soeharto sanggup mengatasi keadaan apabila Presiden Soekarno mempercayai hal tersebut kepadanya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soekarno memerintahkan kepada ketiga prawira tinggi Angkatan Darat bersama Komandan Cakrawibawa Brigjen Sabur untuk merancang sebuah konsep surat perintah yang ditujukan kepada Letjen Soeharto. Surat tersebut berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi masalah keamanan dan krisis politik yang terjadi pada saat itu. Surat itulah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Meskipun Soekarno masih sebagai pemimpin kabinet, pelaksanaan pembinaan dan tugas harian dipegang Soeharto. Kondisi tersebut berakibat munculnya dualisme sebagai pelaksanaan pemerintahan. Dalam persidangan MPRS pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 9 dan aksara yang artinya huruf. Atau istilah dalam pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa 30 September 1965. Pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution.
Setelah 1 tahun menjadi pejabat, Presiden pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum MPRS, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia berdasarkan ketetapan MPRS 1968 sampai Presiden baru hasil pemilihan umum ditetapkan pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulailah pemerintahan masa Orde Baru. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.